Tapi kita nggak mau sembuh. Ditegur kita malu, ditegur kita marah. Kita jauhi aja. Kita jauhi aja. Kepada siapa kau datang ketika dalam masalah, ketika kau kusta, itu menentukan apakah kau sembuh atau semakin parah. Datang ke imam. Meskipun imam di zaman Yesus itu sendiri akhirnya nggak percaya, urusannya dengan Tuhan. Tapi kita harus datang ke alamat yang tepat. Datang ke imam. Terima kasih Tuhan, kau urapi firman-Mu. Sungguh-sungguh kami semakin memahami betapa Engkau mengasihi kami. Kalau ada di hati antara kami, hati yang tertolak, hati yang lonely, yang merasa sendiri di hari Natal ini, Kau tak akan izinkan. Kau akan isi setiap hati yang hampa, mereka yang jauh Kau buat dekat ya Tuhan. Kau selalu membuat perkecualian kalau itu tentang anak-anak-Mu. Kau selalu rindu, kau terlebih rindu untuk menolong kami, memulihkan kami. Kau terlebih rindu menjawab doa kami daripada kami yang seringkali terburu-buru tergesa-gesa menerima jawaban-Mu. We know you love us so much. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Ajari kami mengerti. Sampaikan sabda-Mu melalui hamba-Mu. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikannya dengan jelas. Ya Tuhan. Dan biarkan hamba terus bersembunyi di balik salib-Mu sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kebaktian hari ini semua, saya ambil dari kitab Injil, semua mengenai orang asing di zaman Yesus yang berinteraksi dengan Tuhan. Semua mereka itu orang-orang non-Yahudi. Ya, orang luar negeri. Tak terkecuali kebaktian 5 saya akan bahas seorang wanita Yunani Sirofenisia. Dia bukan Ibrani, Tirus Sidon sana. Ya, beda tempat, bukan Israel. Jadi udah zamannya Yesus itu, Yesus sudah jelas-jelas tanda-tanda menunjukkan Dia adalah juru selamat seluruh dunia, meskipun dimulai di Yerusalem dulu kematiannya. Karena itu mari ambil catatan, kita akan belajar, saya akan ngeflow dari wahyu ke wahyu, firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai 28, saya bacakan dulu, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kenapa Tuhan pergi ke daerah Tirus dan Sidon? I don't know. Tapi Tuhan Yesus itu setiap langkah kakinya diatur Bapa. Mungkinkah memang Yesus sengaja mendekati tempat di mana si wanita Sirofenisia itu tinggal? Karena memang Yesus ingin membebaskan anaknya. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus itu sudah dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk mati di Golgota. Masih sempetin ya, nyamping menepi dulu pergi ke Tirus Sidon sana. Tempat orang-orang non-Ibrani. Untuk cari satu anak yang kesetanan dan kerasukan. Saya nggak tahu mengapa Tuhan lakukan itu. Tapi Tuhan itu tahu hati yang menunggu. Kalau Anda menanti-nantikan Allah, Allah tidak akan abaikan. Tuhan itu akan memuaskan hati yang haus dan lapar. Tidak ada manusia yang di luar jangkauannya. Jangkauan itu kadang-kadang geografi. Dalam hari ini, Tirus Sidon itu jauh. Boleh dikatakan luar negeri. Tapi geografi juga bisa jadi orang-orang yang merasa gak ada harapan. Gak mungkin Tuhan masih bisa ampuni saya. Orang seperti aku ini gak mungkin Tuhan akan pilih. Itu bukan geografi, tapi juga suku yang tidak terjangkau. Orang-orang yang merasa tertolak. Orang-orang yang merasa gagal total. Orang-orang yang merasa aku ini jatuh bangun melulu. Aku aja udah gak percaya diri kok, siapa bisa percaya aku. Orang-orang yang sudah give up on himself, yang sudah menyerah atas dirinya. Itu bukan jauh geografi, tapi itu suku yang terhilang juga. Mungkin kita dalam kondisi seperti itu, secara rohani kita jauh. Tapi izinkan saya untuk menekankan lewat khotbah ini bahwa Anda tidak di luar radar Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh butuh jamahan Tuhan, Tuhan selalu ready untuk menjamahmu. Tak terkecuali wanita ini seorang perempuan Kanaan. Kita semua tahu di perjanjian lama, orang Kanaan itu musuh bebuyutan. Itu musuhnya bangsa Israel.
Mungkin kita itu punya nenek moyang itu penyembah berhala. Sudahlah banyak macam kutuk lah. Rasanya kita ini kalau mau betul-betul disucikan, itu darah Yesus harus bolak-balik membasuh. Kita itu dari atas sana itu penuh dengan dosa. Seolah-olah nenek moyangku itu adalah musuh Allah. Datanglah seorang perempuan yang profilnya tidak bagus. Dia adalah seorang Kanaan yang tinggal di daerah itu. Dan dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalimat ini luar biasa keluar dari mulut seorang Kanaan yang bukan umat pilihan. Mereka bukanlah umat perjanjian. Mereka bukan bangsa Israel. Jelas-jelas dia orang Kanaan. Atas sana nenek moyangnya itu musuh arch enemy-nya bangsa Israel atau menjadi musuh bebuyutan. Tapi keluar kalimat begini, ya bisa dimengerti kalau seorang mama lihat anaknya kesurupan, dia pasti cari segala macam cara untuk bebaskan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita nggak tahu kerasukan setan di sini kasusnya apa. Apakah kerasukan di setan di sini itu dia itu kena penyakit mental? Kita nggak tahu. Ada macam-macam aneh-aneh di dunia ini. Ada orang yang pernah sekali datang ke sebuah tempat yang sifatnya keramat, lalu habis itu dia lakukan sesuatu yang bodoh di situ, Tuhan tidak suruh, ya kan? Dan mungkin dia menghina tempat itu, lalu tiba-tiba jadi gila. Kita pernah dengar cerita seperti itu. Bukan supaya kita takut sama setan. Tuhan aja nggak suruh kok. Perlindungan itu bukan pada gaya-gayaan. Kita orang Kristen itu dilindungi kalau kita hidup dalam kehendak Allah dan melakukan firman Tuhan. Bukan kalau kita gagah perkasa, mau sok-sokan, lalu habis itu hina-hina. Karena kekristenan tidak ajari kita menghina agama orang lain. Kekristenan mengajari kita untuk menghormati orang lain, tapi kita punya keyakinan, jangan kompromi. Malah justru kita beritakan kebenaran. Ada cerita macam-macam. Ada pula orang-orang yang kena penyakit-penyakit mental, depresi, mau bunuh diri, suicidal thought, terus dengar-dengar suara. Saya nggak tahu ini kasus yang mana. Kalau bicara tentang mental ya, ada juga yang namanya penyakit-penyakit mental, itu ada namanya. Bipolar dan sebagainya, perlu minum obat segalanya. Saya tidak mau masuk ke ranah sana, dokter juga punya, juga bisa membantu. Tetapi ternyata obat tidak menjadi solusi akhir, karena orang itu harus mengalami kuasa Tuhan. Kalau enggak dari dirinya sendiri, dari dalam sesuatu terjadi, percuma. Sampai kapanpun Anda akan jatuh dari obat ke obat, enggak akan pernah bebas. Tadi di kebaktian sebelumnya saya sampaikan juga tentang orang Gerasa yang kerasukan setan. Zaman sekarang itu sepertinya memang ada antek-antek iblis yang keliling ke seluruh dunia. Karena sekarang itu hawa makin enggak enak. Ini yang saya maksudkan bukan influenza. Tetapi di seluruh dunia sekarang itu ya, kayaknya alam rohnya itu semakin enggak baik. Karena waktunya sudah dekat. Manusia semakin jahat, itu roh jahat semakin rajin bekerja. Jadi sekarang itu ya, zaman dulu, zaman papa mama kita, orang itu lebih tahan banting, artinya bukan berarti sekarang generasi strawberry, tapi zaman dulu itu orang itu sampai ke depresi itu masih perlu waktu. Sekarang itu cuma dalam waktu 1-2 minggu. Ngelamun sebentar, mikir enggak, mikir yang bukan-bukan, mikir yang aneh-aneh, 2 minggu kemudian kena kecemasan, stres, takut keluar rumah. Atau takut di tempat cahaya, atau takut kerumunan orang, tiba-tiba bisa panik attack. Bahkan nggak tentu tidur loh ya, waktu mungkin lagi olahraga, tiba-tiba bisa panik dan cemas. Lalu harus minum obat, tiba-tiba nggak tahu ide dari mana, gua harus minum obat. Ya nggak ada yang salah, daripada gila mendingan minum obat, tapi itu bukan solusi loh. Sekarang itu ya, orang tuh sampai ke titik itu cuma perlu 1-2 minggu. Perlu ngelamun sekali, saya nggak takut-takuti. Ini udah kasus per kasus, udah banyak. Saya nggak tahu ini yang mana nih. Ini mental kah? Atau mungkin penyakit yang pindah-pindah. Ada orang dicek terus, gak pernah tahu sumber penyakitnya, tetapi terus menerus ada sesuatu di tubuhnya. Bisa jadi perempuan ini kerasukan setan. Mungkin juga dia bisa dikira kerasukan setan, memang sungguhan. Mungkin dia mengalami semacam epilepsi, kejang-kejang, sehingga orang lihat dia berbusa-busa. Mungkin juga ada penyakit di otaknya, kita gak tahu. Saya sungguh gak tahu, waktu saya baca ini, saya itu bukan dokter, saya baca ini, saya cuman mikir, kira-kira apa ya? Cuman Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci, hanya dicatat seruan si perempuan, mamanya nih, kasihani aku. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Berarti ada penderitaan fisik yang terjadi. Belum lagi seluruh family-nya itu porak-poranda gara-gara anak ini. Jangankan apa? Kita punya anak yang
tidak masuk definisi normal aja, di masyarakat aja, itu seluruh keluarganya itu terpengaruh. Boro-boro mama mikir make up, mikir dandan. Gak gampang. Manusia hidup itu penuh dengan faktor X. Makanya saya gak berani hidup tanpa Tuhan. Dengan Tuhan aja ada penderitaan loh, tapi kita gak sendirian. Ada penyertaan Tuhan, ada tujuan kekal dalam hidup kita. Itu yang membuat beda. Orang yang punya Tuhan saat menderita dengan yang tidak. Siapa bilang orang kalau punya Tuhan itu tidak menderita? Kita juga mengalami penderitaan. Cuman bedanya masuk ke meja, masuk ke ruang operasi, digiring di atas meja seperti makanan. Dengan tanpa Tuhan itu beda sebelum operasi, anestesi, sebelum kita semaput. Dan waktu bangun tidur. Beda kalau kita tahu kita itu punya Tuhan. Damai sejahtera itu menyertaimu. Kadang-kadang terjadi mujizat kita sembuh. Kadang-kadang kita harus melalui surgery. Tapi without Jesus makes a whole world of difference. Dengan atau tanpa Tuhan membuat perbedaan sama sekali total. Keluarga yang mengalami broken home. Anak muda yang punya Tuhan menghadapi papa mama yang gegeran dengan anak muda yang tidak punya Tuhan. Tidak tahu bagaimana menyalurkan ke narkoba dan sebagainya. Atau anak muda yang justru jadi tough karena punya firman. Dan berjuang, bisa gak bisa selamatkan papa mamanya, mereka tetap punya masa depan. Itu beda. Jadi Tirus Sidon ini, betul-betul hoki hari itu. Sang terang datang. Ini orang-orang yang hidup dalam gelap. Ini orang-orang, bahkan ada nubuatan, hai Tirus Sidon, mereka akan melihat terang. Ya bukan luar negeri benar sih, ini sebenarnya di daerah Israel. Tapi di sana banyak mungkin orang Kanaan. Tirus Sidon melihat terang. Waktu Yesus datang. When Jesus comes to you, you have light. Waktu Yesus datang kepadamu, kita punya cahaya kehidupan. Tapi kenapa kok seolah-olah Tuhan diam ya kalau Anda baca ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Padahal wanita itu berseru, kasihani aku, kasihani aku. Pakai anak Daud lagi. Pakai anak Daud lagi. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Coba perhatikan. Wanita ini tidak cari Yesus. Tapi waktu Yesus datang, dia coba. Jadi saya kasih alasan yang saya temukan. Kenapa Yesus sama sekali tidak menjawabnya? Kenapa Tuhan kok cuek sekali? Karena Tuhan tidak pernah menjawab orang yang coba-coba. Tidak pernah coba. Tuhan tidak pernah jawab. Bukan berarti Tuhan itu tidak peduli. Kalau dia diam tidak sama dengan kalau dia tidak peduli. Jangan kira kalau Tuhan tidak jawab doa kita, berarti He doesn't care. Tapi dalam kasus ini, sekali wanita itu teriak-teriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bisa saja perempuan ini coba-coba. Tuhan datang, coba. Ada pendeta, doakan. Ada biksu, doakan. Ada dukun, doakan. Doakan. Ada psikiater, coba. Ada dokter. Loh, kita harus berusaha, saya ngerti. Tapi jangan panik. Iman itu tidak bisa kerjasama sama panik. Panik itu bukan iman. You kalau panik, semua tidak berhasil. Mau yang mujizat, mau yang obat, gak ada yang berhasil. Makanya itu kalau kita menghadapi sesuatu itu, tadi di ibadah sebelumnya ada pewahyuan juga yang saya tidak duga keluar saja dari mulut saya. Kalau kita itu mau mengalami mujizat Tuhan misalnya itu, waktu kita dalam masalah, siapa yang kita tuju, terutama pertama-tama yang kita datang itu menentukan. Makanya orang kusta itu 10 disuruh pergi sama Yesus, gak mengalami mujizat waktu ketemu Tuhan, disuruh ke imam. Pergilah ke orang yang tepat. Pergilah ke imam, bukan pergi kepada orang-orang yang menyesatkan. Pergilah ke imam. Tunjukkan dirimu. Di dalam perjalanan mereka sembuh. Jangan sembarang pergi curhat sama orang. Apalagi orang yang toksik kau datangi. Bukannya kau sembuh, kau semakin sakit. Makanya itulah orang pahit. Selalu dekatnya sama orang kepahitan. Bukannya justru dua-dua terjerumus dalam jurang. Saya bercanda tadi, orang kepahitan harusnya datang pada orang kemanisan. Supaya paling tidak pahitnya tawar. Datang pada orang-orang yang bijaksana. Gak suka. Kalau kita lagi pahit,
kita itu kepingin teman curhat, orang-orang yang bisa sama-sama membenci sama kita, itu rasanya kayak plong gitu loh. Iya kan, aku gak sendirian pembenaran. Aku gak sendiri, memang orang itu, lihat temanku ini setuju. Tapi pertanyaannya, sana sembuh gak dengan cara gitu? Kita gak suka datang sama orang yang tegur kepahitan kita, kalau kita gak ready melepaskan. Datang ke hamba Tuhan pun ada macam-macam. Kalau hamba Tuhan yang sejati, yang tulen, pasti akan mengarahkanmu pada Yesus. Dan pasti akan menegur dosamu. Jangan begitu. Oh ya sudah, nggak usah. Akhirnya kita jauhi. Kenapa dia selalu tegur aku? Yang salah dia kok, aku yang dikoreksi. Ya kan yang datang ke hamba Tuhan itu kan Anda. Kalau yang datang itu orang yang kau benci ya pasti juga dikoreksi. Siapa yang datang dulu yang dibenarkan, ya kan? Tapi kita nggak mau sembuh. Ditegur kita malu, ditegur kita marah. Kita jauhi aja. Kita jauhi aja. Kepada siapa kau datang ketika dalam masalah, ketika kau kusta, itu menentukan apakah kau sembuh atau semakin parah. Datang ke imam. Meskipun imam di zaman Yesus itu sendiri akhirnya gak percaya, urusannya dengan Tuhan, tapi kita harus datang ke alamat yang tepat. Datang ke imam. Dalam hal ini, menurut saya, perempuan ini di ayat 23, coba-coba. Tiru Sidon sebenarnya gak jauh. Dia tetap di daerah pesisir sana. Harusnya dia bisa cari Yesus. Tapi wanita Kanaan ini, mumpung Tuhan di sini. Coba di level ini ketika dia hanya panik, coba segala metode. Siapa saja sama dia diminta bantuan. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Diam. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Murid-muridnya justru tidak bisa menerjemahkan body language-nya Tuhan. Tuhan diam, dikira Tuhan benci. Nah inilah masalahnya, orang Kristen itu banyak yang juling rohani. Kita ini yang harusnya paling dekat sama Tuhan. Yang punya pewahyuan firman. Kok malah justru yang paling sering salah paham sama Tuhan. Atau Yesus gak menjawabnya, murid-muridnya malah datang dan minta kepadanya. Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Coba kalau Tuhan gak diam, coba kalau Tuhan ibah, muridnya pasti gak berani. Ups. Tapi Tuhan diam, mereka lihat gerak-gerik Yesus. Oh, Tuhan gak suka. Jadi murid-muridnya sebenarnya setengah mencoba untuk menyenangkan Tuhan, tapi tidak bisa tangkap hatinya. Mereka kira Tuhan diam itu berarti Tuhan merasa annoyed atau merasa terganggu. Jadi murid-muridnya beranikan diri. Coba kalau nggak ada lampu hijau, masa mereka berani seberani itu? Ya, karena dia ada tanda-tanda Tuhan itu cuek, seolah-olah kayaknya Tuhan itu tidak bergeming sama teriakan wanita. Murid-muridnya datang, dibumbuin. Dia berkata, suruh pergi aja Tuhan. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Di sini banyak kesalahpahaman dalam hidup doa kita. Kalau Tuhan diam terhadap kita, saat kita meminta sesuatu, kita salah ngerti, kita kira dia tidak peduli. When God is quiet, that means itu berarti masih ada sesuatu fokusnya yang lain di hidupmu. Pahami ya, dalam doa. Kalau Tuhan seolah cuekan kita, itu bukan karena Tuhan tidak caring atau tidak peduli. Kalau Tuhan seolah-olah mendiamkan doa kita, itu bukan berarti doa itu ditolak. Please jangan gampang rasa tertolak. Jangan gampang menyerah, jangan gampang untuk putus asa. Kalau doamu tidak dikabulkan, Bapak Ibu, kalau doa kita itu seolah-olah dicuekkan, dan kalau terus-terus dicuekkan, janganlah kau percaya bahwa Tuhan itu tuli, tidak mendengar doamu, atau Tuhan terlalu jauh. Tuhan itu tidak pernah jauh. Kalau Tuhan masih seolah diam, coba evaluasi, mungkin doa kita salah, tidak sesuai firman. Wong kita doa minta istri orang atau minta suami orang yang gak didengar lah. Untung-untung gak dijitak sama Tuhan, kalau hanya didiamkan. Tapi kalau doa kita sudah sesuai firman, tapi kita gak tahu waktu Tuhan itu kapan, kalau doa kita sudah sesuai firman, tidak melanggar firman, kenapa didiamkan? Dan mungkin Anda berhak curiga. Maybe God has another focus for now in your life, for your life today. Mungkin Tuhan punya fokus yang lain, yang sedang Tuhan konsentrasi kerjakan di hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa multitasking, tapi Tuhan punya prioritas dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kerajaannya. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan betapa mudahnya Allah menjawab doa. Dalam Yesus janji Allah itu selalu ya dan amin, bukan ya dan tapi, bukan ya dan mungkin, bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin. Kalau Tuhan sampai nggak jawab,
Either antara doanya salah, tapi ternyata kalau sudah dicek dengan firman tidak melanggar apa-apa, kalau belum dijawab pula, mungkin dia punya fokus lain di hidupmu hari ini. Jangan dulu kecewa. Jangan mudah putus asa. Apalagi marah sama Allah. Apa hak kita? Murid-murid itu gegabah menurut saya. Buktinya lucu di ayat 24 sama Yesus gak digubris. Yang dicuekkan itu bukan doa wanita ini. Karena Yesus tahu dia beranjak dari mana. Perempuan ini coba-coba, dia hanya panik aja. Yesus iya, dukun iya. Ini pasti wanita ini coba macam-macam. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ternyata yang dicuekin sama Tuhan adalah murid-muridnya. Dia murid-muridnya sudah gagah-gagah ngomong suruh dia pergi. Karena dia teriak-teriak. Yesus nggak ngomong sama murid-muridnya. Coba Anda baca sampai bawah. Yesus tidak komunikasi. Yesus sama sekali tidak responi timpali murid-muridnya. Coba Anda baca sampai ayat 28. Gak ada tuh Yesus meresponi murid-muridnya yang suruh dia usir perempuan ini. Malah Yesus punya conversation, Yesus punya perbincangan, percakapan adalah dengan wanita ini. Bapak ibu saudara, jangan kau percaya kalau Tuhan diam, berarti dia tidak peduli sama you, sama and me. It's not true. Jangan-jangan setan yang membisikkan, karena setan itu kan paling suka untuk membengkokkan. Apa yang dari Tuhan itu sama dia dibengkokkan. Sehingga kita tidak bisa lihat karakter sejatinya Allah. Kita salah paham melulu. So, setan tahu kalau kita salah paham sama Tuhan, kita jadi tidak hoping sama Tuhan. Dia bisa sikat kita, karena dialah, Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita. Setan tahu kalau mau menghancurkan kita, tidak bisa lawan kita kalau kita lagi sepakat sama Allah. Dia pastikan hati kita salah paham dulu, curiga, marah, baru dia bisa hantam kita. Karena waktu kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan perlindungan. Makanya itu setan tahu gimana jatuhkan Hawa. Dikacaukan dulu. Tuhan ngomong begini, setan sarannya begitu. Bukankah Tuhan berkata kamu tidak boleh melihat? Mana Tuhan bilang tidak boleh melihat? Kamu jangan makan dari pohon ini. Bukankah kamu lihat pohon ini baik? Buahnya indah. Kalau kamu makan, Tuhan sih takut. Kalau kamu makan, kamu jadi maha tahu seperti dia. Tuhan bilang sama Hawa, kalau kamu sampai makan dari pohon ini, kamu akan mati. Pohonnya namanya pohon pengetahuan. Tuhan tidak bilang kalau kamu makan ini, kamu bisa ngerti, kamu bisa tahu. Paling-paling tahu kalau kamu telanjang dan berdosa. Setan tuh paling suka bersilat kata, makanya itu kalau Anda ketemu termasuk orang-orang Kristen yang suka bersilat kata, mendingan tutup pembicaraan karena percuma debat dengan setan. Setan juga bisa pakai orang-orang Kristen yang kedagingan. Jangan mau bersilat kata. Di tahun 2025, biarlah imanmu sehat. Fokus yang perlu. Konsentrasi pada apa yang penting. Yang memang sudah menjadi tugas tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Dan di dalam radius kilometer yang Tuhan percayakan. Mari kita sehat. Bukan kita jelalat kiri dan kanan melulu. Dan tidak bertumbuh. So, setan itu bisa menjatuhkan kita. Kalau dia berhasil ajak kita debat dan bersilat kata. Kita bisa bulat sendiri dalam pikiran. Dan dalam bulatnya pikiran kita. Bukan bulat ya. Bulat itu seperti orang yang tali yang bulat itu loh. Tali yang kusut. Kalau sampai begitu dia gak perlu jebak kita. Karena pikiran kita adalah jebakan kita. Jangan, do not talk to the devil. Bahkan saya praktekkan itu kalau saya pelayanan kelepasan. Saya bahkan sama sekali tidak perlu tanya-tanya sama setan. Ngapain tanya? Percuma ngomong sama bapak pendusta. Apapun yang dia katakan itu semua bohong. Kalau dia bilang dia jujur, dia bohong. Pas dia bilang dia bohong, tes. Tes. Pengkhotbahnya masih kuat, mikrofonnya yang nggak kuat. Saya masih kuat 5 kali loh, ya. Apa itu tadi ngomong apa ya? Saya ini khotbah apa ya? Apa Pak? Bapak pendusta, setan diajak bicara itu susah. Kalau kita tanya, lu bohong nggak? Dia bilang, jujur aku, percayalah dia bohong. Kalau dia bilang bohong,
kita tahu dia jujur tapi demi bohong. Paham maksud saya? Kalau dia bilang dia bohong, kenapa dia jujur ya? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Jadi percuma ngajak ngobrol sama orang gitu. Yang bohong melulu. Nggak bisa. Saya kalau ngelayani orang kelepasan juga nggak perlu aja suruh dia bicara. Pernah sekali dulu ya, Pastor Yo ingat nggak di Ungaran? Tiba-tiba setannya itu kesurupan dan dia tahu, orangnya kesurupan, orangnya tahu sudah terpojokkan, nggak bisa apa-apa, dia pasti harus keluar. Tiba-tiba setannya itu pakai cara otak-atik ego kita. Bang, Ko Philip. Saya bilang, aku bukan kokomu. Keluar kau! Mau pakai bombong-bombong saya segala, sorry ya. Nggak mempan ya. Diam, saya bilang, keluar dari orang ini. Jangan kembali lagi. Ngapain di interview? Demikian pula jangan bicara sama antek-anteknya. Percuma, udah berdebat silat. Saya mohon, tahun 2025 ada banyak tugasmu Bapak Ibu. Hidupmu, keluargamu, karirmu, CG-mu. Terlalu banyak yang kita pertaruhkan dan perjuangkan. Stop playing around with people yang cukup Anda doakan. Nggak perlu Anda yakinkan. Karena terlalu banyak harvest atau tuayan yang menanti-nantikan Anda. Satu kata aja, Jesus loves you, orang itu bertobat. Kenapa Anda berdebat dengan orang yang tidak tepat? Jangan deh. Hidup ini fokus. Amin Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Jadi, jangan bulat tuh pikiran. Kita lihat lagi, lanjut ya. Yesus dikiranya nggak peduli. Tapi Yesus ngomong begini ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kepada siapa Yesus bicara di ayat 24? Yesus bicara kepada sang wanita. Wanita Sirofenisia, dia tidak bicara sama murid-muridnya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tuh ngomong sama wanita itu fair-fairan. Ketika muridnya mau usir perempuan itu, Yesus malah justru langsung ngomong sama perempuan itu supaya muridnya jangan kasar. Paham ya? Kalau ayat ini seringkali diartikan, Yesus kok jahat ya, sebut orang anjing segala. Itu konteksnya cultural atau kebudayaan, nanti saya jelaskan. Supaya Anda nangkep Yesus yang lahir di palungan itu meek and gentle. Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada orang sebaik Yesus. Rendah hati, rendah hatinya orang itu ya Yesus itu. Baik-baiknya orang itu ya Yesus itu. Lembut-lembutnya orang itu ya Yesus itu. Wibawa-wibawanya orang itu ya Yesus itu. Suci-sucinya orang itu ya Yesus itu. Ayat ini jangan pernah disalahpahami, dikira Yesus kok gitu, kok tega ya, raja tega, dia bukan raja damai. Masa sebut orang anjing? Anak yang patut dapat roti, kenapa lemparkan ke anjing? Tapi Yesus ketika lihat perempuan ini mau diusir, mau dikasari, Yesus langsung bicara sama perempuan itu. Dear woman, hai wanita, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu artinya, waktuku belum tiba. Sorry, belum waktu saya. Yesus menolak dengan sopan loh. Sampai memberi penjelasan. Kan dia gak main usir, kan dia bisa kalau mau. Kalau dia mau ya di ayat 23 sebelum ke 24, 23 setengah. Dia bisa berkata, baiklah, usir dia. Langsung itu, kalau gurunya sok jago, anaknya preman, semua muridnya pasti jadi preman. Kenapa murid-murid Yesus gak pernah premanisme, gak pernah menjadi-jadi? Karena gurunya itu bijaksana. Karena gurunya berhikmat, lemah lembut, santun pula. Makanya murid-muridnya pas koar-koar langsung padam. Termasuk sang anak halilintar. Gak mau masuk. Gak mau izinkan Yesus masuk ke wilayah mereka. Itu orang-orang Samaria. Ayo Tuhan, ayo guru. Panggil geledek. Hanguskan desa mereka. Yesus berkata, hus. Kita cari rute lain aja. Gitu aja kok repot. Yesus bilang begini. Bukankah orang yang hidup dari kekerasan akan mati karena kekerasan? Petrus juga main jago, potong tuh kuping. Yesus sembuhkan, karena gurunya kayak gitu. Murid-muridnya tuh selalu kalau mau berkobar-kobar yang salah, selalu padam. Tak perlu tunggu lama. Kalau kita di rumah itu, papanya kepala keluarganya yang emosian, anaknya semua preman. Kalau di gereja pendetanya itu juga, tipe yang kayak gitu, tipe yang cowboyan, itu jemaatnya pasti di luar sana tukaran terus sama orang. Belum lagi di antara mereka. What we are trying to portray di gereja ini adalah kepemimpinan yang menghamba.
Kepemimpinan yang bijaksana, yang lemah lembut berwibawa, yang santun namun tegas dan penuh urapan. Supaya jemaat nanti meniru track itu. Dan menjadi orang-orang yang begitu dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam hidup mereka sehari-hari. Pelajari sesuatu Bapak Ibu, Yesus tak pernah kasar. Kalau kita mau jadi seperti Tuhan, kita akan semakin lemah lembut, semakin rendah hati, semakin berwibawa, semakin wicaksono. Bapak wicaksono, bijaksana. Saya harap di tahun 2025, kita semua yuk sama-sama bertumbuh. Saya pun belum sampai ke sana. Kita semua mengejar untuk jadi seperti Yesus. Yuk janji sama saya janji sama Anda. Kita sama-sama shake hand, jabat tangan. Kita bertumbuh makin hari di tahun 2025. Semakin seperti Yesus dalam tutur kata, dalam pikiran dan perbuatan. Yang percaya sepakat kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Let's go in that direction. Saya kasih blueprintnya 2025 apapun visinya. Kita hanya satu sifatnya. Lemah lembut dan rendah hati. Christ-like atau seperti Yesus. Yesus tidak gitu ya. Coba lihat jawabannya itu halus. Jawab Yesus, aku diutus. Hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus ngomong sama dia, bukan kamu yang masalah. Ibu, waktuku belum tiba. Saya jadi ingat Yesus ngomong gini sama seorang perempuan, tidak lain adalah Ibu Maria, mama asuhnya. Waktu Maria ngomong sama Yesus, ini loh, anggurnya habis, wine-nya nggak ada. Apa yang harus aku lakukan? Hai perempuan, hai ibu. Dia berkata, waktuku belum tiba. Yesus ngomong begitu. Ini sama. Yang salah bukan kamu. Waktuku belum tiba. Aku tidak diutus kepada bangsa lain. Karena aku dalam keberadaanku sebagai manusia hanya mati di Golgota. Setelah aku dibangkitkan dan salibku ditinggikan, ditegakkan, baru dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Barulah Bapa akan menarik semua bangsa kepadaku. Waktuku belum tiba. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, ayat 25. Beranjak dari coba-coba, sekarang perempuan itu mendekat ke dia. Bayangkan, tadi perempuan itu hanya berteriak-teriak. Sekarang di ayat 25, perempuan itu mendekat. Nah yang ini buat Yesus betahan. Kita itu sama Tuhan kayak transaksi. Aku kasih ini, dapat apa? Atau Tuhan aku minta. Tapi hubungan itu enggak bisa cuman hit and run. Sekali datang, pukul lalu lari. Hubungan itu sifatnya langganan. Sama Tuhan itu bangun hubungan yang langgeng. Kalau Anda gagal sekali-kali, janganlah hidup di dalam kegagalanmu, cepat bangkit. Dan kalau Anda berhasil sekali-kali, jangan kau hidup dalam keberhasilanmu lalu lupa Tuhan dan menjauh. Sama Tuhan itu harus konsisten. Sama Tuhan itu harus stabil. Langgeng itu loh seperti sepur. Orang selalu benci rutinitas. Selalu bicara tentang rutinitas itu sebagai sesuatu yang negatif. No, sama Tuhan itu harus rutin. Rutin. Perempuan itu mendekat, kata mendekat ini draw near. Mendekat terus. Jadi ini kejadiannya berapa jam saya tidak tahu, tapi dia terus ngikut. Ngikut Yesus, mendekat terus. She made her presence felt. Kita kan biasanya hanya merasakan hadirat Tuhan. Bisakah sebaliknya Tuhan merasakan hadirat kita? Pertanyaannya, hadirat Tuhan itu selalu ada karena dia Immanuel Allah beserta. Cuman kita yang sering ngilang. Iya enggak? Ayo coba kita jujur. Hadirat Tuhan itu selalu terasa. Kapanpun Anda datang masuk ke hadirat Allah, dia ada di sana. Cuman kapanpun Tuhan datang, enggak tentu kau dan aku ada di situ. Gereja bolong-bolong, CG bolong-bolong. Ya kan? MSC juga bisa bolong-bolong. Saat teduh pribadi pun bolong-bolong. Mari kita jangan jadikan perlombaan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu ada di sana. Mari kita buat perlombaan hadirat kita. Kalau kita konsisten dengan Tuhan, Tuhan konsisten sama kita. Saya belajar sesuatu. Waktu saya pelayanan dulu di Taiwan, waktu pelayanan internasional, saya banyak pergi sendiri, saya banyak bersekutu dengan Tuhan di kamar. Konsisten ternyata. Ternyata Tuhan tidak hanya hadir lalu saya pergi ke situ. Tapi di mana saya berada, Tuhan hadir di sana. Where God's presence could be at my presence. Hadirat Tuhan itu bisa ada di hadirat saya. Kalau enggak gitu enggak ada yang namanya bayang-bayang Petrus dan sapu tangan Paulus. Itu sudah terbalik. Bukan terbalik itu berarti sekarang berganti tatanannya, bukan. Tapi saking melekatnya, saking nyatunya. Bukan lagi Tuhan di mana, murid-muridnya di mana, tapi murid-muridnya di mana Tuhan di sana.
Suami istri itu kalau dekat ya, bukan lagi cuman istri yang ngikuti suami kemana dia mau. Tapi istri ada di mana, suami yang ikut. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita konsisten, inilah advantage-nya. Wherever you are, the presence of God will be there. Akan ada di sana. Jangan bolong-bolong lagi di tahun 2025. Apapun itu yang konsisten dengan Tuhan. Jawab Yesus, tapi perempuan itu mendekat. Dan ia menyembah Yesus dan menyembah dia sambil berkata, kali ini beda. Kalau tadi dia coba-coba panik doang, sekarang dia kira dia bisa taking advantage of Jesus, dia bisa memanipulasi Tuhan. Pakai panggilannya orang Nazaret, Tuhan Yesus. Sekarang dipanggil anak Daud itu kan berarti kayak anak ningrat, anak raja. Daud itu kebanggaan loh, jangan salah. Sampai sekarang pun orang-orang di Israel itu jualan di toko souvenir itu adalah bintang Daud. Daud itu kebanggaan orang Israel, jadi dipanggil anak Daud itu adalah flattery. Dipanggil anak Daud itu seperti kalau misalnya ada satu orang wanita jalan-jalan di mall lalu ketemu temannya, wow kamu kurus 5 kilo ya. Kurus padahal dia tambah 2 kilo pun dia akan ngaku, oh thank you, enggak kok. Flattery, tersanjung. Wah kamu kayak, tak lihat gini, kamu kok seperti konglomerat itu ya. Wow, senang kita di compare up. Yesus di compare up. Dia sudah kerap kali dihina. Wanita ini kira dengan cara gitu bisa dapat mujizat. Tuhan tidak terpukau. Tuhan itu hanya terhanyut oleh hubungan yang nyata. Our God is a personal God. Hanya dengan membangun hubungan dengan Tuhanlah Tuhan terpukau dengan kita. Dia datang mendekat. Lalu dia menyembah dia. She worship Jesus for who Jesus was. Dia menyembah Tuhan bukan karena mujizat, yang menyembah Tuhan karena siapa Tuhan. Kali ini beda saudara. Lalu dia sambil berkata, tadi kan ngocehnya banyak nih. Kasihan ya aku Tuhan, bla bla bla, anak Daudnya segala. Bumbu-bumbunya ada karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia masukkan langsung selipkan, wah ke susu tergesa-gesa. Panik pokoknya. Tapi terakhir dia enggak punya kata-kata. Hemat banget cuma 3. Tuhan. Dia lihat Tuhan, setelah mendekat sekian lama, menyembah, dia cuma lihat Tuhan. Ada satu titik, saya dramatiskan. Pikiran saya ini visual sekali jadi seperti sutradara. Di satu titik, Yesus itu setelah ngomong begitu, Yesus tatap mata dengan dia lihat Tuhan. Tuhan, Yesus menoleh. Tolonglah aku. Di situ Tuhan masyiku. This is real. Ini real. Ini bukan dari panik. Tapi karena dia sungguh-sungguh merindukan pekerjaanku. Tuhan, tolonglah aku. Nggak usah pakai gaya bahasa yang terlalu rohani sampai-sampai ganti. Ngomong sehari-hari aja nggak gitu. Jadi kalau Anda pelayanan itu ngomongnya apa adanya. Kalau doa juga nggak perlu dibuat-buat. Kalau nyanyi segalanya ya selain tarik suara. Jadilah dirimu sendiri dalam Allah. Ya, nggak usah Tuhan. Colonglah aku. Hilang. Tuhan nggak nyolong. The more real you are, the more God will hear you clearly. Semakin nyata dirimu, semakin apa adanya. Datanglah apa adanya sama Tuhan. Itu hati ke hati, heart to heart. Tuhan itu semakin nyata di hidupmu. Dan Tuhan mendengarmu dengan jernih. Karena yang bicara bukan lagi suara kedaginganmu. Tapi suara hatimu itu gak bisa ditolak Tuhan. Dia berhenti dan berkata, Tuhan. Dia berhenti berusaha, tadi oyak-oyak. Tadi teriak-teriak, sekarang dia hanya berharap berserah. Masa Tuhan tinggalkan? Mungkin dia berkata, Tuhan, nah Tuhan oleh. Dia bahkan udah gak minta lagi untuk anaknya. Help me. I'm so touched. Help me. Dan Tuhan langsung ngomong, nah kalimat berikutnya ini yang kedengarannya jahat. Padahal enggak. Ini konteksnya gini loh, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing di situ sebenarnya Gentile. Ya memang nggak bagus sih. Orang Yahudi itu begitu kuat national pride-nya. Zaman dulu itu mereka tahu mereka keturunan Abraham. Jadi mereka tahu bahwa yang bukan itu atau yang tidak bersunat ceritanya, itu seperti orang kafir. Dan kata kafir itu sebenarnya anjing. Saya nggak suka menyebut misalnya, oh di sini pelayan Tuhan atau di sini itu hamba Tuhan atau orang awam. Kata awam itu juga nggak bagus sebenarnya. Awam itu artinya bodoh. Jadi saya nggak pernah saya akan referensi dan saya menyebut seorang jemaat yang bukan hamba Tuhan itu orang awam. Bukan. Di gereja kita semua adalah murid.
Di gereja kita semua adalah anak. Di gereja kita semua adalah anggota CG. Kata anjing itu artinya kafir. Yesus dengan kata lain berkata begini loh ya, sebenarnya tidak bagus juga kafir. Cuman Yesus berkata, aku ini hanya memberi roti selama 3,5 tahun ministry kepada orang Yahudi. Nanti zaman murid-muridku setelah aku dibangkitkan dan ditegakkan salibku, semua bangsa akan ditarik datang. Baru setelah itu ke Yerusalem, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dengan kata lain Yesus berkata, sorry. Tuhan tidak minta maaf sih, tapi seolah-olah kalau kita berkata sorry. Aku harus perhatikan jemaat dulu. Saya sendiri sebagai gembala sidang ya, saya tidak bisa doakan setiap Anda. I wish I could, saya bisa salaman, dengarkan your story, cerita Anda. Cuman saya hanya manusia. Saya nggak bisa. Meskipun mungkin dalam 1 tahun, saya mendoakan yang sakit lah, yang bermasalah itu one on one terus, makanya saya tidak bisa terus muncul, keliaran di mana-mana. Puji Tuhan beberapa waktu yang lalu saya bisa salam-salaman dengan jemaat di 3 dari 5 ibadah. Saya nge-share waktu saya nak khotbah. Tapi sebenarnya banyak waktu saya itu ketemu, saya doakan satu. Tahu nggak jemaat kita itu banyak. Puji Tuhan ada CG semua ter-take care, semua terhandle, semua tergembalakan, semua termuridkan. Kita saling mengembalakan. Tetapi kalau saya punya waktu lebih, tak kasih jemaat sendiri. Sungguhan. Jemaat GMS itu akan selalu menjadi prioritasku nomor 1. Jadi misalnya kalau di mana-mana sini yang butuh bantuan ini, perlu saya lah, ayo Pastor Philip ini. Saya terus terang, saya pasti akan mengutamakan jemaat. Karena saya di luar sana cuma salah satu evangelis. Atau salah satu penginjil. Enggak sama saya, mereka yang bukan jemaat bisa kok. Masih ada hamba-hamba Tuhan lain dan saya juga bukan yang paling diurapi, bukan yang paling fasih lidah. Bukan paling bijaksana. Tapi bagi jemaatku, akulah senior pastor satu-satunya. Akulah gembala seniornya. Itu kayak hatinya Yesus. Aku harus kasih orang Yahudi dulu. Ini harus kelar. Baru nanti giliranmu. Tunggu. Kalau saya bisa ngomong yang sama dalam pelayanan, memberikan waktu. Saya akan ngomong sorry ya. Bukan saya itu diskriminasi yang GMS atau bukan. Cuman bagi GMS, saya itu gembalanya. Saya bukan penginjil tamu. Ada banyak kok orang seperti aku. Saya kan ngomong sama orang itu yang saya tolak. Sorry ya, tidak patut kuberikan roti untuk jemaat GMS-ku. Untuk kamu. Bolehlah silakan kalau memang Anda mau ikut makan sana sini. Tapi roti rumputku paling hijau kuberikan ke gerejaku. Saya kalau khotbah, Anda pertama yang mendengarnya. Saya tidak pernah repeat khotbah. Kalau saya repeat, tidak akan pernah repeatan itu saya khotbahkan dulu di luar, saya khotbahkan di sini nanti. Never. You always eat the first press of fruit. Anda selalu makan perasan pertama itu dari susu dan madu. Tidak pernah saya repeat. Saya pasti ngomong sama gereja lain, sorry, saya tidak khotbah keliling, by the way. Jarang Paul bahasa Ibraninya. Enggak pernah saya keliling-keliling, karena gereja kita pun ratusan. Kalau saya masih ada waktu, kerajaan Allah itu terlalu luas saudaraku. Mau bangun yang jauh, aku hanya salah satu. Mereka fine thank you kok tanpa aku. Tapi bagi ratus-ratus gereja kita taruhlah cepek saja. Mereka tuh tunggu-tunggu kapan Pastor Philip ke Pasuruan, kapan ke Blitar tadi, kapan ke... Ya ampun, 1 tahun itu cuma 52 minggu. Kalau saya masih punya waktu, satu gereja saya kunjungi sekali aja 2 tahun sekali gak tentu. Kalau saya punya waktu, saya datang ke GMS. Gak usah ngomong tentang bangun kerajaan sorga deh. Tapi kita harus pintar tahu prioritaskan di mana kemana. Kita itu sungguh-sungguh bisa curahkan segalanya dengan yang kita hanya bisa pas-pasan. Waktu itu berharga. Yesus ngomong begitu. Ini kan sudah sebentar lagi naik Golgota. Masih banyak orang Yahudi belum percaya. Nanti gereja mula-mula itu dari Yahudi dulu, Pentakosta di Yerusalem. Yesus ngomong tidak patut ku kasih roti yang disediakan pada anak-anak. Tapi saya suka dengan perempuan ini. Kadang-kadang berkat jemaat bisa pindah loh sama orang-orang non GMS. Kalau di sini kita jadi biasa. Nabi tidak dihormati di rumah sendiri itu bukan ngomong tentang saya, tapi kami. Tahukah Anda? Anda tahu nggak bahwa perasan susu tersegar itu yang kau minum bisa jadi biasa tiap minggu? Ada seorang pramugari dan berkata yang dilawat Tuhan lewat pelayanan GMS. Lalu berkata seperti ini,
Sadar nggak ya jemaat ya? Pastor Philip, jemaat ini sadar nggak ya? Mereka mengalami kebangunan rohani salah satu yang terindah di seluruh dunia. Saya ngomongin gitu, saya baru sadar, apakah Anda sadar nggak ya? Jangan sampai nggak sadar, saya ini orang luar. Saya tuh bepergian nggak tinggal di sini. Tapi saya melihat dan iri. Perasan susu, hadirat Allah, standar ministry. Yang mereka lihat itu, jangan sampai mereka jadi biasa. Iya ya. Iya ya. Anda jangan jadi biasa loh ya dengan teriakan welcome home. Ini mbahnya. Bapak, Ibu, Saudara, dia berkata, perempuan ini tidak menyerah. Dia ngomong begini di ayat 27, tercuri berkat Yahudi. Aduh. Ternyata Tuhan Yesus bisa membuat perkecualian ya. Tuhan membuat sebuah keputusan yang sangat kontroversial untuk misinya. Tapi menurut saya brilian. Karena pada akhirnya Tuhan tidak akan memuaskan member sendiri. Yang Tuhan puaskan yang haus dan lapar. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bukan hanya dia nggak ngamuk, dia nggak marah. Dia bisa tersinggung, lu bilang gua kafir, anjing segala. Bisa rasis kan? Enggak. Perempuan ini ya, jenis orang yang nggak punya pusar. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu untuk sesuatu yang bagus. Kalau dia sudah ada mau dan dia tahu situ itu bisa memberikannya dan tahu bahwa ini adalah yang benar. Dan dia tahu sumbernya itu betul, ngotot sedikit menurut saya, dia tidak dosa. Dan dia berkata, benar Tuhan, dia nggak ngamuk, nggak tersinggung. Dia berkata, anjing pun makan dari remah-remah. Please don't refuse me. Kalah nih orang Kristen yang sudah terbiasa sama Tuhan, yang sudah menganggap Tuhan itu biasa banget. Kristen itu sudah jadi rutinitas. Kristen itu sudah jadi sesuatu yang ordinary. Kita ditolak sekali aja, didiemin, udah mudah kecewa, mudah menyerah. Orang Kristen zaman sekarang itu gampang dengan jatuh ke ini loh, rejection spirit. Gampang sekali merasa tertolak. Menurut saya, kurang tough. Imannya itu kurang tough. Gesek sedikit, pindah pelayanan. Gesek bentar, pindah gereja. Tidak ada loyalitas. Ini orang disikat dan disikut sama Tuhan seolah-olah. Anjing tidak berhak. Dia berkata, baiklah, aku ambil haknya anjing. Ini bukan orang yang gak sopan loh ya, ngotot jalan lalu habis itu kurang ajar sama Tuhan, enggak. Orang ini adalah, ada satu sifat yang Tuhan ajarkan yang akan mendapat mujizat. Orang yang tidak mudah merasa kecewa, tidak mudah menyerah, pantang menyerah dan tidak mudah merasa tertolak. Orang yang punya rejection spirit, penolakan itu, orang gitu itu gak akan bisa langgeng di apa-apa. Dikit-dikit ambek, dikit-dikit lari, dikit-dikit give up. Gak bisa. Dan akhirnya Tuhan membuat perkecualian di ayat 26, 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Harusnya freedom itu, kemerdekaan itu milik seorang ibu Ibrani untuk anaknya yang kesurupan. Dikasih Sirofenesia, bangsa musuh umat Allah, Kanaan, saudara. Di sini kita tahu bahwa Tuhan selalu membuat perkecualian di mana ada haus dan lapar. Di mana ada iman dan seketika itu juga anaknya sembuh. 2025, jangan ada spirit of entitlement. Anda pasti dibalap. Siapapun yang merasa berhak karena dia adalah anak Abraham. Siapa yang berhak karena dia adalah member. Siapa berhak karena dia sudah punya yang namanya kedekatan. Siapa yang berhak karena dia memang sudah menjadi kebiasaan. Ini sesuatu yang ordinary, yang normal di tempat kami. Justru akan kehilangan kaki Dian. Tapi orang yang berkata, aku mau maju. 2025 aku mau bertumbuh. Aku mau berbuah. Aku gak mau gini-gini. Aku gak puas begitu-begitu. Aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang itu akan mendapatkan berkat perkecualian dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. 2025 jangan jadi biasa sama berkat Allah. Jangan anggap Yesus biasa. Dan jangan anggap berkat-berkat rohani yang Anda rasakan, termasuk berkat jasmani tentunya, jadi kebiasaan. Mari kita jadi orang yang, mari kita itu menjadi orang yang norak. Menjadi orang yang kayaknya lihat sesuatu berkat terkecil atau bahkan belum mujizat, baru jawaban sedikit. Wah, supaya Tuhan tambahkan. Karena orang yang begitu Tuhan justru tambah-tambahkan. Tapi orang yang meremehkan, gitu aja. Alah, uang kecil. Aduh, cuman mujizat gini kan belum mujizat penuh. Ini kan cuman progresif. Ini kan cuman dapat, ini juga
Bisa aku minta usaha, aku bisa minum obat. Orang-orang yang meremehkan talenta diambil sama Tuhan. Orang-orang yang satu talenta dia rayakan, bukan disembunyikan. Wow! Untuk orang ditambah sama Tuhan. 2025, Anda akan lihat siput membalap rabbit. Kalau siput itu haus dan lapar. Anda akan lihat kura-kura membalap bunny, membalap kelinci. Karena kelinci merasa aku cepat tidur sebentar. Kura-kura tahu bahwa dia tidak punya sumber dayanya untuk menang. Dan dia sungguh-sungguh matanya tertuju kepada garis finishnya. Dan justru nanti Anda lihat. Tapi lebih baik lagi, siput, kura-kura, dan kelinci-kelinci di gereja kita. Semua lari mencapai garis finish bersama-sama. Kalau bisa, kelinci yang maju dulu, gendong kura-kura. Amin, kura-kura ninja. Kok kura-kura ninja? Haleluya. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah. Ini pesan Natal tentang Yesus Kristus berurusan dengan wanita Kanaan, orang luar negeri, Syro-Fenisia. 3 poin sini menjadi wahyu dan rema, mempersiapkan kita di penghujung tahun untuk tahun yang baru 2025. Number 1, jika Yesus diam, bukan berarti dia tidak peduli. Ayo luruskan kesalahpahamanmu sama Tuhan. Udahlah tahun depan tuh jangan gesekannya sama Tuhan. Tuhan kok digesek? Silakan kalau kita gesekan dengan sesama, sama Tuhan jangan gesekan. Berhentilah, mari kita bertobat dari konflik sama Tuhan. Kok sama Tuhan konfliknya? Konflik kok sama Tuhan? Jangan sama Tuhan deh. Tadi di ibadah sebelumnya saya bilang, segala macam stres itu monggo silakan. Ada satu macam stres yang jangan ada. Jangan jadikan Tuhan stresmu. Tuhan itu adalah sumber kelepasanmu. Jika Yesus diam, bukan berarti dia tidak peduli. Udah, taruh itu titik bukan koma. Jangan ditawar lagi. Harga mati. 2, jangan mudah menyerah atau merasa tertolak. Ayo, minta sama Tuhan a tough spirit. Mazmur 51 berkata, give me a steadfast spirit, renew in me a steadfast spirit. Berikan padaku roh yang teguh. Kata teguh itu artinya gak mudah menyerah atau gampang tertolak. Jangan ya, ini juga praktekkan di rumah, di tempat kerja. Jangan jadi orang yang gampang give up. 3, Tuhan membuat perkecualian karena iman. Ingat itu. Anda akan terkejut, perkecualian itu bisa diberikan Tuhan kepada kura-kura dan siput. Jangan sampai GMS jemaat ini meremehkan kaki Dian yang ada di tengah kita. Mari kita berlari sama-sama sampai ke tujuan. 3 poin dimunculkan, silakan difoto sekarang. God bless you ya. Ceklek. Sudah? Haleluya ya.